Udah muncul? Udah, Kak. Udah. Ya. Sampai Kalau kalian cermati kemarin di pretest untuk literasi bahasa Indonesia hanya muncul 10 soal ya dan sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang harus kalian perhatikan nantinya kalau di 2023 itu tidak muncul soal sastra, di 2024 itu muncul dan kemungkinan di 2025 ini muncul juga soal tentang sastra ya. Ya. Jadi nanti kalian tidak hanya belajar tentang grammar di bahasa Indonesia, tentang tata bahasa tok, tapi juga tentang sastra juga. Karena literasi itu mencakup macam-macam, apalagi kalau di literasi bahasa Indonesia, khususnya di literasi sastranya kalian juga harus kuat ya. Karena kemungkinan nantinya di tahun ini separuh literasi fiksi dan separuh literasi non fiksi. Jadi siap-siap ya. Dan biasanya yang dimunculkan dalam soal itu sastra-sastra yang terbaru ya, sastra-sastra yang populer. Jadi kalian nggak usah khawatir nantinya biasanya yang muncul tuh ya karya-karya yang populer, misalnya karyanya Tereli, karyanya Dewi Lestari, karyanya Adia Hinata dan lain sebagainya. Sudah pernah ya, tahu ya, novelis-novelis itu tahu ya? Enggak tahu. Nah, nanti dicari tahu ya, PR kalian pokoknya cari tahu novel-novelnya Tereli, novel-novelnya Adia Hinata, yang Laskar Pelangi dan lain-lain itu. Kemudian ada Dewi Lestari, yang Supernova, ada beberapa seri itu. Jadi kalian harus searching-searching lah nanti cari-cari info tentang novel-novel itu. Karena dimungkinkan novel-novel itu nanti muncul juga dalam soal literasi sastra ya. Ya, langsung saja ya. Kita bahas soal yang kemarin dulu. Nanti kalau ini sudah habis, nanti kita akan masuk ke pembahasan soal yang lain ya. Ya, kalian cermati soal nomor satu. Di situ berhubungan dengan ide pokok ya. Ide pokok itu kaitannya dengan bagian-bagian paragraf ya. Bagian-bagian dalam paragraf itu ada apa saja? Bagian-bagian paragraf ada kalimat kata utama, kunci. ada ide pokok, ada kalimat penjelas, kemudian ada simpulan. Nah, itu bagian-bagian dari paragraf ya. Ya. Diingat-ingat ya. Nah, itu juga kemungkinan sangat besar akan muncul di soal LBI, Literasi Bahasa Indonesia. Jadi yang harus kalian benar-benar nanti pelajari bagian-bagian paragraf ya. Dari kalimat utama, kalimat penjelas, simpulan, maupun ide pokok. Ya, itu saya jamin muncul nanti di soal SNPDB. Salah satu dari itu ya, diingat-ingat. Ya, ide pokok itu bisa ditemukan dengan cara kalian menentukan kata kunci dari kalimat utama. Kalau kalimat utama kan lebih mudah ya, kalau nggak di awal, ya di akhir. Seringnya seperti itu. Kalau paragraf yang kalimat utamanya di awal dinamakan paragraf apa? Deduktif. Nah, deduktif. Kalau yang di akhir? Induktif Ya, ya. betul ya, induktif. Jadi, mudahnya cara pertama kalian mencari ide pokok, kalian cari dulu kalimat utamanya ya. Dari kalimat utama itu, kalian bisa mencari intinya. Inti dari kalimat utama itu apa sih? Pembahasannya tentang apa? Itulah ide pokok ya. Inti dari kalimat utama atau kata kunci dari kalimat utama itu bisa dijadikan ide pokok. Kemudian cara yang kedua, menentukan ide pokok itu bisa dengan kalian menyimpulkan secara keseluruhan dari kalimat itu. Kira-kira dari 5 kalimat dalam satu paragraf itu misalnya Ustaz, itu membahas tentang apa? Nah, aku duduk di bawah ya. pembahasan tentang apa itulah yang bisa disebut sebagai ide Ada pokok. tangan. Ya, gitu ya. Jadi ada Ada dua. handphone. Mudahnya pertama kalian cari kalimat utamanya, kata Ini kuncinya di sini apa, bisa. kemudian kalian bisa menyimpulkan semua kalimat yang ada di teks itu, kemudian kalian kira-kira kata kuncinya bisa disimpulkan apa itu ya. Iya. Oh ya, Oh, dua itu anak. ide Halo, pokok. halo. Ya, Hai, kembali ke hai. soalnya. Nah, Adiknya kembali ke satu. soal ini. Kalau kalian cermati di paragraf Oh, itu kalimatnya berada di awal paragraf. Kalimat utamanya kalimat pertama. Jadi kalian bisa
mencari ide pokok dari kalimat pertama ini. Kata kunci dari kalimat nomor satu itu apa? Jawaban Hmm. ditetapkan perburuan oleh ILO ya. Sudah makan Jadi darah. Yang jawabannya udah ada C. jawabannya nggak sih? Ya, yang harus kalian perhatikan nanti ketika ketemu soal yang berhubungan dengan ide pokok, kalian harus benar-benar cermat ya, karena biasanya jebakannya banyak dan mirip-mirip. Ya. Kalau kalian cermat bilang opsi A, itu kurang tepat. Konvensi tersebut merupakan pengakuan perintah langsung. Ini tidak mewakili ya. Pembahasannya yang A ini tidak mewakili dari paragraf. Kemudian yang B, penetapan 8 jam per hari merupakan ketentuan pokok perburuan. Ini juga sebenarnya bisa masuk, tapi kurang tepat ya. Penetapan 8 jam per Iya. hari merupakan ketentuan pokok perburuan. Ketentuan yang dilakukan oleh siapa? Nah, ini kan ada ILO ya. Kilonya itu tidak muncul di opsi B. Jadi kurang lengkap yang B itu. Kemudian yang D kaum buruh akan bayar pelanggannya nah, yang untuk hidup ini juga kurang mewakili ya. Kemudian yang E juga kurang mewakili. Yang paling mewakili ide pokok atau pembahasan dari paragraf pertama ini yang poin C. C. Itu ya. Ide pokok Iya. bisa lah. Ini kemungkinan besar sangat kemungkinan munculnya sangat tinggi di soal literasi ya. Pokoknya itu bagian-bagian paragraf kalian harus benar-benar kelotok ya. Dari ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas, simpulan paragraf. Nah, itu kalian harus benar-benar paham. Kemudian lanjut ya ke soal yang kedua. Di situ disajikan teks cerita sejarah ya, atau teks cerita lah, atau teks recount kalau di bahasa Inggris ya. Ya, ini juga kalian harus memahami isi teks ini baru bisa menjawab soal nomor 2. Teks di atas berisi tentang, kalau kalian simpulkan di sini ada paragraf ini yang 3 baris ini, jawabannya adalah A. Di sini sudah muncul ya. Ah, Latar belakang pendirian Sultannya. Kesultanan Cirebon. Nah, yang B kurang tepat, eksistensi. Eksistensi itu apa? Kalian tahu arti kata Enggak. eksistensi? Enggak. Eksistensi itu apa? Nggak tahu. Enggak tahu. Eksis, kalian nggak tahu? Eksis, biasanya kan anak-anak zaman sekarang seneng eksis. Foto-foto. Foto. Parkir, Foto. parkir, foto-foto. Fashion. Keadaan, Pak. Eh, Action. Action. eksis toh. Narsis. Narsis. Nars. Itu ya narsis ya, tuh foto-foto itu narsis. Kalau eksis apa? Eksisten, eksis. Mengaksi. Banyak. Aksinya di luar tensnya. Menunjukkan keberadaan. Apa yang terkenal Ya, di sana. hampir. Eh, ada Pergaulan. hal yang dikenal apa sih eksistensi. Eksis itu ingin dikenal atau mendapatkan perhatian. Jadi ini Ya, eksistensi atau kalau dalam konteks ini eksistensi Kesultanan Cirebon berarti keberadaan Kesultanan Cirebon. Ya, keberlangsungan Kesultanan Cirebon itu juga bisa memaknai konteks eksistensi Kesultanan Cirebon. Dan keadaan Kesultanan Cirebon bukan ya, di sini bukan menjelaskan pemaparan tentang keadaannya, potensi juga kurang, perdagangan juga kurang. Yang paling tepat adalah A ya. Ya, kalau soal berhubungan dengan isi teks, benar-benar antar opsinya ya, karena bisa-bisanya antar opsi pun ada jebakannya, bisa saling mirip-mirip sekali antar opsinya. Tapi ketika kalian jeli, harusnya kalian bisa membedakan antar opsinya. Ini menggunakan metode eliminasi. Kira-kira A sesuai atau tidak, B sesuai atau tidak, dan seterusnya sampai E. Kalian sampai D nanti bandingkan opsi-opsinya dengan pembahasan yang ada dalam teksnya atau dalam paragrafnya. Ya, ini tidak terlalu sulit kalau kuncinya kalian harus teliti. Kalau kalian teliti pasti bisa menjawab. Ya, lanjut yang selanjutnya. Ya, nomor 3. Nah, ini penggunaan kata yang tidak efektif ditandai nomor. Ini jawabannya nomor 2. Kenapa nomor 2 di sini dikatakan tidak efektif? Kenapa? Ya, kenapa? Ada yang tahu? Enggak. Gerakan. Enggak.
Penggerak. Ini pemimpin ini berkumpul, ini berkembang sangat besar. Sangat pesat. Di atas. Yo, coba. Karena harusnya sumber dasar penggeraknya duluan, baru agama Islam dan perekonomian rakyat. Ya, penggunaan kata tidak efektif, kata yang tidak efektif atau kalimat yang tidak efektif ya. Kalimat yang tidak efektif itu kalian bisa kehematan atau ciri-cirinya biasanya kata yang tidak efektif itu tidak hemat atau pleonasme ya. Kira-kira yang tidak hemat yang mana di situ? Atau ketidakefektifan kata itu dilihat dari afiksasi yang kurang sesuai juga bisa ya. Yang pertama itu bisa dilihat dari berlebihan atau tidak, hemat atau tidak, atau pleonasme atau tidak. Kemudian yang kedua, afiksasinya sesuai tidak. Afiksasi itu tahu apa afiksasi itu? Enggak, Masa afiksasi nggak tahu? Ada yang tahu afiksasi itu apa? Afiksasi itu imbuhan. Ya, imbuhan ada berapa? Soalnya apresiasi. Afiksasi bukan Dua-dua. apresiasi. Imbuhan ada Apresiasi berapa? harus dikasih apresiasi, harus dikasih penghargaan, pujian, itu apresiasi. Ya, afiksasi itu ada 4 ya, atau imbuhan itu ada 4. Apa saja ada yang masih ingat? Jadi nanti ketika Kan, afiksasinya kurang sesuai, itu menjadikan kata itu tidak efektif. Ya, tadi yang pertama kehematan, yang kedua afiksasi yang tidak sesuai. Itu Kita baca buku Haikal. ya. Ini Unali Apil. Nih. Pakai mantap, benar bahaya. Nah, ada bilang mau dokter tuh. Ya, ini sebenarnya tidak terlalu susah ya, karena hubungannya kaitannya dengan kehematan. Jadi nanti bisa jadi kalian ketemu soal kata yang tidak efektif, bisa jadi karena salah dalam afiksasinya, salah pengimbuhannya. Imbuhan itu ada 4, diingat-ingat ya. Ada awalan, sisipan, akhiran, awalan, dan akhiran. Ada prefix, ada infix, ada suffix, dan ada konflik ya. Kalau ini sebenarnya ketika ada salah satu kata yang dihilangkan dan tidak mempengaruhi makna, nah itu boleh dihilangkan, menjadikan kalimat itu lebih efektif. Jadi ketika ada satu kata yang dihilangkan, satu atau dua kata atau lebih, ketika dihilangkan tidak mempengaruhi makna, itu boleh dihilangkan agar kalimat itu lebih efektif. Ya. Kalau kalian cermati di sini penggunaan sangat itu sebenarnya tidak berpengaruh begitu eh, berpengaruh terhadap makna di kalimat kedua. Kembang pesat gitu aja bisa ya. Ya itu ya. Ingat-ingat kata yang tidak efektif itu berlebihan ataupun afiksasi yang kurang sesuai dengan konteksnya ya. Ya lanjut ya. Ini isi informasi lagi. Ini ada sebuah teks editorial. Tahu editorial? Tajuk rencana. Ada yang masih pernah atau masih sering membaca koran, surat kabar? Biasanya novel, Pak. Tidak pernah ya. Kalau generasi kalian Pasti sekarang. Jarang. ya, di koran itu pasti ada namanya editorial atau tajuk rencana. Ya, pasti itu, pasti ada di dalam koran. Kalian cermati di Tempo, koran Suara Merdeka, Kompas, itu pasti ada kolom editorial. Bisa cermati kembali. Ya, isi informasi yang paling sesuai. Nah, soalnya seperti yang tadi itu, kalian cermati teksnya, isinya pembahasannya tentang apa, kemudian kalian eliminasi, cermati antar opsinya, kemudian kira-kira yang paling sesuai, yang paling mewakili itu opsi yang mana, atau kira-kira yang tidak sesuai pembahasan yang mana, berarti itu bukan
jawabannya ya. Ya, kalau kalian cermati di paragraf ini, nah, kemarin mengerjakan kan kalian kan ikut pretest kan? Ya, masih ingat ya teksnya ya. Hmm. Nah, ya kalau kalian cermati di sini ya, pembahasannya tentang transmigran mendapatkan kehidupan lebih baik di wilayah baru ya. Kemudian yang B ini kurang sesuai, yang C juga kurang sesuai, yang D juga kurang sesuai, yang E juga kurang sesuai. Yang paling sesuai di antara opsi-opsi ini yang opsi A ya. Sambil kalian baca kembali ya. Ya, lanjut ya. Ya, kalimat yang merupakan opini, tahu ya opini itu apa? Pendapat. Ya, pendapat betul. Nah, ciri-ciri pendapat apa? Kenyataan. Ciri-ciri pendapat. Subjektif. Nah, nanti kalian harus bisa membedakan fakta dan opini ya. Fakta itu yang benar, benar terjadi, bisa dibuktikan kebenarannya, sudah terjadi, sudah lampau, sudah terlewati, itu fakta. Kebalikannya kalau opini itu subjektif, belum bisa dipastikan kebenarannya, biasanya menggunakan kata mungkin, seandainya, sebaiknya, itu masih ke opini. Nah, ini yang ini ya, hal tersebut akan lebih baik jika ini kalimat saran. Kalimat saran itu merupakan bagian dari opini. Ya. Ya. Lanjut ya, ini nomor selanjutnya juga ide pokok, nggak ada masalah ya, kita skip ya. Karena tadi pembahasannya sudah, kalimat utama juga nggak ada masalah ya. Ini kalau kalian cermati, kalimat utamanya di kalimat Nggak sampai nomor ini satu kayak itu pelapor sama gembok semua. dijadikan sebagai ide pokok. Kemudian yang nomor 7, nomor 8. Nomor utama tidak ada masalah loh ya, tadi kan. Kalimat yang tidak padu atau tidak koheren. Ciri-ciri kalimat yang tidak padu itu seperti apa? Tidak sesuai dengan Kaidah kebahasaan. ya, tidak sesuai dengan pembahasan ya. Jadi kalimat dikatakan tidak padu itu ketika tidak sesuai dengan pembahasan. Misalnya kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga membahas tentang banjir. Nah, kalimat nomor 4 membahas tentang kebakaran ya. Kalimat nomor 4 itu namanya tidak padu, tidak sinkron, tidak koheren. Ya, ya kalau kalian cermati di sini yang tidak padu itu kalimat nomor 5. Ya, yang harus kalian perhatikan ketika berhubungan dengan ketidakpaduan kalimat atau ketidakpaduan teks itu biasanya ditandai dengan konjungsi, kemudian preposisi ataupun repetisi. Ingat-ingat ya. Jadi penanda kohesi itu ada konjungsi, ada repetisi, kemudian ada pronomina dan apa tadi? Satu lagi, pronomina itu kata ganti, ya. Kemudian repetisi itu pengulangan kata, kemudian konjungsi itu apa konjungsi? Kata Kata hubung. penghubung. Dan preposisi itu kata depan ya. Kata depan juga kadang mempengaruhi dari ketidakpaduan atau kepaduan teks. Gitu ya. Ini jawabannya nomor 5. Nggak usah dibaca ya teksnya karena memakan waktu. Kalian kemarin sudah membaca. Biar nanti kita dapat banyak soal. Karena sastranya belum kita bahas. Ya, masuk ke soal sastra ini ya. Ini salah satu novel populer yang tadi saya sampaikan itu ada Supernova. Supernova itu ada beberapa series ya yang sudah difilmkan satu ya. Kalau yang lain belum difilmkan. Ada Akar, ada Petir, ada Bumi. Kemudian ada yang pertama itu Supernova eh, Bintang Jatuh. Saya lupa namanya. Judul Supernova yang pertama karya Dewi Lestari yang sudah difilmkan itu bintangnya Herjunot Ali dan mantan istrinya Mbak Im Wong itu siapa ya? Paula. Ya.
Ya, kesatria dan Kak baca apa itu? Saya Terelie lupa nggak, itu. Pak? Bentar, saya nggak bisa aja. Ya, itu bagus. Novel Apa? sangat bagus itu. Ambil. Tapi bahasanya menggunakan bahasa kritis atau bahasa Itu bahasa tidak bisa. pembahasannya. Baca Terelie nggak, Pak? Hmm? Gimana? Tereli juga Ya bisa kan? jadi masuk ya. Jadi kalau kalian sudah pernah menonton film yang dari novel-novelnya Tereli, itu bisa jadi juga muncul nanti di kelas Orang Jawa. sastra ya. Kalau Contohnya misalnya hafalan sholat dari. kalau ujian Ya, Kalau misalnya lagi apa yang Tereli yang sudah pernah Bubi kalian Sharing, tonton? Bubi kita Sharing. mau ngaktif, kamu ngaktif. Pulang, pulang. Pulang. Pulang pergi. Si Nah, anak hujan. mm-mm. Pulang pergi. Jadi. Ya, itu kalian kan sudah banyak itu bagus berarti bacaan kalian itu bisa jadi muncul nanti dalam From the force. karya-karyanya Tereli ya. Ya, kembali ke sini. Ya, Kuliah Pak. nah ungkapan Kalau merobek udara. ini Jadi salah saya satu dari eh, ciri kebahasaan dari sastra, teks sastra dalam hal ini prosa atau prosanya berupa novel itu ada penggunaan gaya bahasa kias ya. Bahasa kias itu apa? Yang hiasan yang Metafora. bukan. Ya, salah satunya bahasa kias itu ya ada metafora itu. Bahasa, majas, majas. ya, bahasa kias itu bahasa yang bukan sebenarnya ya. Bahasa kias itu bisa peribahasa, bisa idiom, bisa majas. Itu namanya bahasa kias, bahasa yang tidak Kalau Sebenarnya. kalau sastra gimana? atau bahasa yang tidak lugas. Lawannya kias itu lugas ya. Kalau sastra gimana? Gimana? Kalau sastra gimana? Ya, sastra itu salah satu ciri bahasanya itu menggunakan bahasa kias. Sastra itu ada berapa? Yang kalian pelajari di SMP dan nanti kalian pelajari juga di SMA? Ada tiga ya. Sastra itu apa saja yang kalian pelajari? Indonesia, sastra. Dian Sastra. Nggak, lupa. Ada tiga ya. Diingat-ingat. Kalian pelajari di SMP juga. Ada puisi, ada prosa, dan ada satu lagi Datar. apa? Lantun. Drama ya. Drama. Ya, itu ya, tiga sastra yang harus kalian pelajari. Yang pertama puisi, puisi ada dua ya, puisi lama dan puisi baru. Pantun itu masuk bagian dari puisi lama. Nah, Ciri-cirinya apa? Masih ingat kalian di SMP belajar pantun loh, SMP kelas satu. Kalau nggak salah ya, saya pernah Ya, SMP. Tuh, pantun. Itu bagian dari puisi lama. Ciri-ciri puisi lama apa? Ada aturannya. Ya, betul, terikat aturan ya. Kalau puisi baru itu terikat oleh aturan. iya aku bener tapi ini melayang ini pegang. Kemana? Aku bisa tahu. Tadi kan ibu nyuruh kau ya kan, panggil si Tindi, taunya nggak disampaikan. Akhirnya ibu nyuruh lagi, panggil si Yunda. Besok, tahun depan ada perpulangan penjemputan. Itu sama kok. Suka. Tolong di mute dulu. Jadi kayak ibu begitu sih Hamdi. Apa itu yang namanya iPhone? Tolong di-mute ya. Ya, yang lain Yang tolong namanya dengarkan iPhone, jangan ya. dilihat. Ya, saya ingat ya, yang harus kalian pelajari. iPhone, Satu iPhone. kalian ya. Mute. Waktunya nggak akan cukup ketika dibahas karena hanya satu pertemuan. Ini saya beri PR kalian. Yang pertama kalian nanti harus pelajari unsur fisik dan unsur batin dari puisi. Nah, ingat apa PR-nya? Mempelajari apa? Gimana Pak? Gimana Pak? Coba ulang. Unsur fisik Pelajari dari puisi. unsur fisik. Dan unsur batin dari puisi. Itu ya PR yang pertama. Jadi nanti Gimana? kalian setelah ini sebelum masih ada waktu
tesnya kan tanggal 22 atau 23 ya. Iya, Bu. Iya. Itu kalian belajar nanti unsur Balik. fisik dan unsur batin dari puisi. Itu ya, unsur fisik itu yang berkaitan dengan secara terlihat Kelihatan. dari puisinya. Misalnya dari baitnya, dari rimanya, kemudian Tulis. topografinya itu masuk ke unsur fisik. Unsur batin itu berhubungan dengan maknanya. Ya. Nah, itu kalian pelajari PR yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, ini bagian dari tadi yang pertama kan sastra itu puisi ya. Kemudian yang kedua prosa ya. Prosa itu apa saja contohnya? Gak tahu, Pak. Apa? Prosa. Belajar Kedua prosa. mencari, yang kedua mencari dan yang tahu unsur Unsur yang intrinsik di itu apa? dalam. Yang tokoh, Konsep. pandang, alur, Alur. Hingga pesan. sudut pandang, amanat. Ada berapa unsur intrinsik? 6. 8. Ada banyak. Ada 7 ya. Ada 7 unsur intrinsik ya. Itu pas Tadi betul. apa PR kedua? Nah, kalau tanya dengan PR kedua prosa tadi apa, Pak? PR unsur kedua. intrinsik itu saya jamin muncul. Salah satunya ya, tidak semuanya dari unsur intrinsik itu. Apa saja coba? Yang pertama, Amanat. Tokoh, Tokoh, penokohan, latar, setting, sudut sudut pandang, pandang, amanat. ya, ada 7 ya. Yang pertama kita bahas tema ya. Yang pertama tema itu apa? Share screen saya masih muncul enggak? Masih. Tapi Hilang. masih. Oke ya. Ya, sebelum kita bahas nomor 9 karena sastranya itu materinya cukup banyak, jadi benar-benar kalian harus belajar. Walaupun mungkin yang keluar di soal 2 atau 3 atau 4 maksimal 5 lah soal yang berhubungan dengan sastra ya. Tapi kalian wajib tahu dan wajib belajar tentang itu. Ya, yang pertama ada tema. Tema itu pokok pembahasan. Ya, tema sama dengan judul sama atau tidak? Beda. Beda ya. Tema itu lebih umum ya, judul itu lebih spesifik, lebih khusus ya. Ya, tema yang kedua ada tokoh. Apa itu tokoh? Peran. Pemeran, Pak. Orang yang memerankan. Orang yang terlibat. Pelaku ya. Pelaku, pelakon dengan tema. Kalau penokohan yang ketiga, struktur yang ketiga penokohan. Penokohan itu apa? Sifat. Sifat, karakter, ya, watak. Ya, betul. Ya. Ya, yang harus kalian perhatikan biasanya yang muncul dalam soal yang berhubungan dengan penokohan, penokohan itu bisa dilihat secara langsung atau bisa diketahui secara langsung, bisa secara tidak langsung, bisa secara tersurat atau Sirat. ya. Sirat. Jadi kalau misalnya di situ disampaikan bahwa tokoh Doni itu sangat pandai, diceritakan langsung oleh pengarangnya, itu berarti secara tersurat ya. Tapi kalau kalian harus menyimpulkan, di situ diceritakan bahwa Doni itu ranking 1 terus dari kelas 1 sampai kelas 5 misalnya, berarti dapat disimpulkan Doni itu pandai. Sirat. Nokohan itu bisa disampaikan secara langsung oleh penulis, bisa juga secara tidak Tidak langsung. langsung. Bisa dilihat dari tindakan-tindakan dari tokohnya. Itu ya. Ya, itu yang bisa muncul dalam penokohan. Soal yang sering muncul dalam penokohan. Kemudian unsur intrinsik yang selanjutnya apa? Ada? Alur. Alur. Ya, alur. Biasanya yang ditanyakan dalam soal yang berkaitan dengan alur, alurnya maju atau mundur. Biasanya Mundur. alur maju itu cirinya seperti apa?
Dia menceritakan tentang masa depan. Ya, sesuai dengan Penyelesaian di urutan masa waktu depan. atau kronologis ya. Alur maju itu sesuai dengan urutan waktu. Misalnya dari TK ceritanya, kemudian SD, SMP, meninggal. Itu misalnya sesuai dengan urutan waktu. Atau misalnya dari pagi, siang, sore, malam. Nah, itu juga sesuai dengan urutan waktu atau alur maju. Ya, kalau alur mundur, ya kebalikannya. Misalnya itu sudah nenek-nenek menceritakan masa kecilnya, masa mudanya, itu berarti alur mundur. Mundur. Biasanya Maju dan juga mundur. soal yang berkaitan dengan alur itu berhubungan dengan konflik. Konflik itu bagian dari alur. Soalnya misalnya dari penggalan cerpen tersebut, konflik yang muncul adalah, nah itu biasanya seperti itu. Jadi nanti disajikan penggalan cerpen, penggalan novel, penggalan fabel, ataupun penggalan prosa yang lain. Kemudian kalian disuruh menentukan konfliknya ya. Konflik itu bagian dari alur, ingat-ingat ya. Kalau kalian pernah belajar struktur cerpen di SMP ataupun struktur fabel, tahapan struktur itu bagian dari orientasi, kemudian komplikasi, kemudian sampai ke terakhir koda itu bagian dari alur, tahapan peristiwa, tahapan cerita atau tahapan peristiwa. Itu ya, itu contoh yang tentang alur, kemudian ada latar, kemudian ada sudut pandang, kemudian ada amanat, kemudian ada gaya bahasa. Itu harus kalian pelajari ya. Saya jamin salah satunya pasti keluar nanti di soal ya. Ya, unsur intrinsik. Kemudian yang kedua kalian juga PR lagi mempelajari tentang unsur ekstrinsik dari prosa ya. Ekstrinsik itu bisa berhubungan dengan latar belakang pengarang, bisa berhubungan hubungan antar karya sastra yang satu dengan yang lain, bisa berhubungan dengan pendidikan dan lain sebagainya, budaya itu bisa mempengaruhi cerita dari luar. Itu namanya unsur ekstrinsik. Itu juga harus kalian pelajari. Kembali ke sini. Tadi salah satu ciri atau unsur intrinsik dari prosa itu gaya bahasa. Gaya bahasa secara tidak langsung atau gaya bahasa kias ya, merobek udara. Dalam hal ini merobek udara bermakna apa? Melayang atau terbang ya. Kalau memberi, memukul, menunggu menjadi itu tidak tepat ya. Jadi eh, penulis mau menuliskan kata melayang tapi dengan bahasa kias atau bahasa yang lain, merobek udara atau melayang. Itu ya, ini gampang. Contoh yang lain misalnya kata kias di sini misalnya buah hati. Buah hati itu apa artinya? Anak, Turunan. anak, bayi, Kalau misalnya yang lain anak-anak pokoknya anak. kambing hitam. Kambing hitam itu artinya apa? Jalang, Kan. Kambing hitam. Salah. Kambing hitam itu apa? munafik, Orang yang disalahkan. Ya benar, orang dipersalahkan. Contoh yang lain misalnya Domba Garut. meja hijau. Pengadilan. Pengadilan. Ya, betul. Persidangan. kan, Lagi misalnya buah tangan. Oleh-oleh. Buah namanya. oleh-oleh, Ya. kepala besar, Ya, contoh yang lain misalnya dalam kata kias itu bisa bentuk peribahasa. Dulu di SD kalian pernah belajar peribahasa kan? Contohnya misalnya air susu dibalas dengan air tuba. Itu artinya apa? Kebaikan kebaikan dibalas dibalas dengan dengan Tidak kejahatan. tahu kejahatan, balas budi. Nah, contoh yang lain misalnya gajah di pelupuk gajah di tidak seberang lautan mungkin, nampak, semut di pelupuk mata tidak tampak. Ini kebalik ya. Ya, itu artinya apa? Kejahatan titik Artinya terlihat. kesalahan yang Lebih besar nggak nyata nampak, yang daripada kecil nampak kesalahan gitu. diri sendiri ya. Iya. Banyak peribahasa-peribahasa. Contohnya lain apa ya peribahasa yang sudah kalian ketahui apa coba? Tong kosong berbunyi Nyaring. nyaring. Apa itu artinya? Orang yang nggak ada Banyak isinya. omong buat. Omong, omdo ya.
Nah, betul. Banyak peribahasa-peribahasa itu. Itu juga termasuk bahasa kias. Bisa juga majas. Majas itu ada bermacam-macam ya. Ada majas personifikasi, ada metafora, ada hiperbola, ada ironi, litotes, paradoks, sinedoks. Nah, itu banyak sekali jenis-jenis majas. Bisa jadi keluar, tapi mungkin tipis. Peluang munculnya itu sedikit. Ya, tapi nggak apa-apa kalau kalian mau pelajari ya jenis-jenis majas itu ya, karena masuk bagian dari unsur intrinsik juga. Lanjut ya. Ini nggak ada masalah ya nomor 9. Terakhir nomor 10 latar Oke. suasana. Nah, tadi kan sudah kita bahas juga unsur intrinsik yang berupa latar. Latar ada berapa? 3. 3. Apa saja itu? Waktu, Latar suasana, suasana, tempat. waktu, Hmm. latar tempat. Ya, latar Eh, waktu Tempat, itu tempat, menunjukkan waktu, biasanya suasana. ditandai apa latar tempat, waktu waktu, itu? suasana. Latar waktu itu biasanya ditandai dengan apa? Jam. Sore hari, pagi hari. Mm-mm. Jam. Mm-mm. Iya, di Ya. malam hari. Betul. Itu ya yang menunjukkan waktu. Biasanya bisa dengan jam, bisa dengan kondisi keadaan hari itu, misalnya pagi, siang, malam, atau sore, gitu ya, atau fajar. Itu pasti menunjukkan waktu. Kalau menunjukkan tempat, Di Rumah, di taman, di dapur, sekolah. lokasi, di ya, kamar. di sekolah, di masjid, di sawah, di kuburan, dan lain sebagainya ya. Kalau suasana, Banjir, hujan. Sedih, bahagia, ya, senang. ini di opsi A sampai D, bukan suasana ya. Ya, bisa sedih, bisa senang, marah, tegang, cemas. Ya, nah, itu menunjukkan Gelisah. suasana. Ini suasananya tegang. Kira-kira kenapa? Paling semati kembali coba. Tegangnya Ada kenapa? konflik itu lagi ribut gitu ya. Lagi. Nah, kenapa ini bisa disimpulkan suasananya tegang? Coba kira-kira kenapa? Karena Karena ada tokoh sedang berkonflik. Lagi berantem ya. Karena dia Ya, akan lagi diserang. berantem. Iya betul, lagi berantem ya, sedang berkelahi. Jadi kalau berkelahi nggak mungkin ya, nggak mungkin kalau kalian lagi berkelahi itu kondisinya atau suasananya sedih. Senang juga nggak mungkin ya. Tapi ada mungkin ya Enggak. sebagian orang yang ketika bertarung itu atau ketika Kalau cemas, ya, tapi kan nggak umum itu. Kalau marah itu bisa jadi jawabannya marah. Tapi kalau di sini paling tepat ya tegang, menegangkan kondisinya ya. ya. Nah, karena di sini pandangan Akunya pendar, kaki ini masih kuat untuk bangkit, bla 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 bla. Berusaha menangkap wujud lawanku. Nah, karena nggak tahu lawan siapa ya. Tahu-tahu sebuah tendangan berputar, itu kan menegangkan. Cemas juga hampir ya, tapi yang paling sesuai D ya, menegangkan situasinya. Dia kelahi tapi nggak tahu kelahinya dengan siapa atau lawannya nggak begitu jelas nampak ya. Itu ya. Itu soal yang kemarin sudah kalian kerjakan harusnya masih ada waktu. Silahkan ada yang tanyakan kalau kita bahas soal yang lain. nggak ada. Tidak. Enggak. Ada. Nggak ada masalah ya. Kita lanjut ke di share screen dulu. Mana ini? Bentar ya, saya cari filenya dulu, lupa. Jadi unsur ini kemudian juga unsur fisik, unsur batin dalam kemungkinan sastra yang berhubungan dengan literatur. Belum? Masih belum? Belum ada tampilan. Belum ada, Pak. Ya, benar. Oke, oke.
Sudah muncul? Belum, Ustaz. Udah. Udah. Ya, ini juga nanti saya upload ke e-learning ya. Nanti saya upload ke e-learning, bisa untuk latihan kalian ya. Ada 25 soal. Nanti bisa kalian dicoba di rumah untuk latihan. Ya. Nah, ini Soalnya sebenarnya soal hilang yang gak sering ada. muncul juga dalam soal literasi dalam bahasa Indonesia ya. Yang pertama berhubungan dengan simpulan. Tadi sudah kita bahas ya. Sudah selesai. Ya, simpulannya ini tugas kalian aja ya, PR kalian nanti belajar tentang ini gitu karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Nanti harus kalian pelajari sendiri ya karena ini pertemuan pertama dan terakhir kita. Ya, simpulan tentang simpulan teks. Kalian harus benar-benar tahu cara menentukan simpulan teks. Intinya Pak, simpulan mau itu nanya Pak, silahkan. itu di mana ambilnya? Apa? Itu kan Gimana? kata Bapak ambilnya di itu kan untuk PR di rumah. Di mana ambilnya? Di Di nanti e-learning. unggah di e-learning. Nanti kalian bisa download di e-learning ya. Oke Pak. Itu di akun kalian nanti bisa di-download, bisa dikerjakan ya. Oke oke. Ya. Untuk menentukan simpulan yang harus kalian perhatikan, kalian bandingkan opsi-opsi di sini. Kemudian simpulan itu harus mewakili dari teks ya. Nggak boleh simpulan itu hanya mewakili salah satu kalimat tok. Ya, jadi simpulan itu harus mewakili keseluruhan isi teks. Kemudian yang kedua, simpulan itu harus umum. Jadi kalian bandingkan opsi-opsi yang ada, kira-kira yang paling umum dan paling sesuai dengan teks itu yang mana? Ya, itu cara menentukan simpulan. Yang pertama harus mewakili keseluruhan teks. Kemudian yang kedua lebih umum dibandingkan opsi-opsi yang lain. Itu tentang simpulan. Kemudian soal yang kedua tentang watak ya. Tadi watak sudah kita bahas ya. Watak itu bisa secara tersurat, bisa secara tersirat. Kalau tersurat itu secara langsung, tersirat secara tidak langsung. Kalau secara langsung dituliskan di situ. Dia seorang yang pintar. Andi seorang yang jujur. Secara langsung dituliskan oleh penulis. Kalau secara tidak langsung, misalnya ya dari tindakan-tindakannya. Misalnya di situ Selalu dipercayai. akan Andi itu senang mencuri milik orang lain. Kalian simpulkan kira-kira karakter Andi apa? Itu atau Jahat. misalnya di situ diceritakan Andi itu sering membolos sekolah. Nah, itu kira-kira apa disimpulkan dari watak Andi itu gitu ya. Nah, ini nanti bisa kalian pelajari juga. Kemudian selanjutnya konflik tadi sudah kita bahas. Kemudian pelajari tadi, saya ingatkan kembali unsur fisik dan unsur batin dalam puisi ya. Nah, unsur puisi salah satunya berupa suasana. Suasana itu berkaitan dengan nada. Coba kalian perhatikan satu soal ini karena tadi belum bahas puisi ya. Kita bahas satu puisi ini. Kalian baca 5 detik, kemudian kira-kira ini jawabannya apa? Yo, benar-benar dibaca lo ya dan dijawab. Putus asa. Ayo, ada yang lain? Rindu, rindu. Ada yang lain? Sedih. Yang lain? Belum ada yang benar ini. Sudah. Ah, rindu. Rindu ya? Marah. Putus Ya, asa. jawab. Rindu dalam Kenapa hatiku. puisi ini suasananya jawabannya marah ya. Tadi yang jawab ngasal itu ya. Ya, jawabannya marah. Kenapa puisi ini suasananya marah? Soalnya banyak tanda serunya. Ya, betul ya. Jadi suasana itu berkaitan dengan nada. Di situ tanda seru menandakan nada tinggi. Ya. Tanya pun termasuk nada tinggi. Ya. Jadi kalau nada tinggi itu pasti berkaitan dengan marah. Nggak mungkin kalau kalian rindu itu menggunakan nada tinggi kan? Atau putus asa menggunakan nada tinggi kan? Sedih menggunakan tanda tinggi kan? Pasti nadanya nada minor ya. Bukan nada mayor. Jadi ini suasananya marah ya. Kalau kalian baca dan cermati, nah itu harus pembacaan puisi ini itu harus menggunakan nada tinggi dan nada tinggi di sini menandai suasana marah.
Nah, PR kalian itu ya, ingat-ingat pelajari unsur fisik dan unsur batin dari puisi. Nah, waktunya sudah habis. Kita lanjut lagi. Simpulan sudah aman, tidak ada masalah ya. Watak tidak ada masalah harusnya. Kemudian tidak muncul. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Dalam soal SNPDB nanti ada yang jawabannya lebih dari satu. Itu namanya pilihan ganda kompleks. Ya, Kompleks. pilihan ganda kompleks. Dan jawabannya harus benar keduanya. Misalnya jawaban kuncinya A dan B. Kalian akan salah ketika hanya menjawab A dan D. Yang benar atau ya D-nya kan salah. A saja yang benar. Ketika kalian menjawab A dan C ini juga salah. Ketika kalian jawab B dan C juga salah. Jadi kedua jawabannya harus benar. Itu yang harus kalian perhatikan dalam pilihan ganda kompleks ya. Jangan benar salah satu saja, tapi kedua-duanya harus benar. Itulah kesulitannya di pilihan ganda kompleks. Kompleks. Ya, gitu ya. Pasti muncul nanti di soal SNPDB. Nggak tahu nih kalau tahun ini, tahun-tahun sebelumnya pasti muncul pilihan ganda kompleks. Tapi kalian harus siap-siap saja. Nah, ini isian singkat juga kadang muncul, nggak ada masalah ya. Yang harus kalian PR yang selanjutnya. Tadi PR yang pertama unsur pada puisi, kemudian unsur pada prosa, kemudian terakhir, ini PR terakhir, konjungsi, jenis-jenis konjungsi. Kalian harus pelajari ya, jenis-jenis konjungsi. Ada konjungsi koordinatif, subordinatif, dan korelatif. Ya, itu kalian pelajari. Itu ya. Skip, nggak usah dilanjut ya. Ini masih banyak nanti bisa kalian baca sendiri di download dulu di e-learning ya. Ya, kita akhiri ya. Ya. Malam hari ini sudah pukul 9 lebih. Sampai jumpa di Insan Cendekia Pekalongan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.